Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya saudara seiman, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara ya video bagaimana Pendeta Bambang Nurseno yang memberikan klarifikasi bukti-bukti sejarah yang dimana ada oknum-oknum ustadz yang sering memutarbalikkan atau mencoba mengkaburkan sejarah. Ya dalam hal ini Ustadz Kenama yang coba mengkaburkan sejarah kekristenan, bahkan kitab suci kita sering diotak-atik saudaraku. Ya, siapa sebenarnya Kenama ini? Ya, saran saya daripada kamu mengotak-atik Bible iman Kristen, ya mengatakan Yesus menikah, kemudian Yesus tidak lahir di tanggal 25. Lebih baik bahas kitab sucimu ya. Nabimu itu bagaimana? Apakah dia menikah, berapa istri? Itu dibahas daripada kamu sibuk membahas kitab suci orang lain ya, yang tidak pada penafsiran yang sebenarnya, dengan dasar-dasar atau mengambil sumber-sumber yang belum tentu valid kebenarannya dan tidak disahkan oleh bapak-bapak gereja, saudara. Bahas lagi keimananmu ya. Itu pesan saya. Dan kita lihat pernyataan daripada Pendeta Bambang Nurseno, seorang apologet Kristen dan juga sejarawan Kristen yang menjawab semua tuduhan-tuduhan yang mencoba menyesatkan umat Kristen yang percaya kepada Kristus. Saudara, saudara bisa men-share video ini untuk memberkati dan menolong saudara-saudara kita yang lain supaya dikuatkan imannya. Ya, bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus? Karena Ustadz Kenama ini mencoba menggunakan ya, narasi-narasi dan memutarbalikkan. Dia menggunakan kondisi pada saat ini tidak seperti pada tahun-tahun penanggalan orang Yahudi dan orang Israel, saudara. Dia cuma asal bicara dan juga menggunakan sumber-sumber Google yang belum tentu valid kebenarannya. Ya, selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Itu ungkapan yang tidak ada data historisnya sama sekali. Tapi anehnya, di gereja itu termasuk di STT, semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus. Dan dahulu saya menganut itu. Yang kemudian dikristenkan. Selamat Natal adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies Natalis Solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google. Jadi Google pasti benarkan itu. Dies Natalis Solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies Natalis Solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal. Kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Mary Christmas, bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Mary Christmas, bukan Mary Kristus. Ayolah. Hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N day, bukan S-O-N day, bukan. Tapi S-U-N day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi Dewa Matahari untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak, ya nggak apa-apa. Nggak percaya saya sama si Ambon? Ya nggak apa-apa, nggak rugi saya. Ustadz mohon maaf, Lukas pasal 1 ayat 26. Habis itu kita sholat Isya. Jangan marah ya para mualim, jangan marah sama si Ambon ini ya. Ntar pulangnya dicegat, jauh pulangnya. Lukas pasal 1 ayat 26. Yesus tidak pernah lahir bulan Desember tanggal 25. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yang bilang siapa? Alkitab. Kitabnya. Bulan yang ke-6. Ya, kita simpan ya. Bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Bulan yang ke-6 ya, kita simpan dulu ya. Ya udah, hitung. Yuk hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu Jibril alaihissalam datang
mengucapkan salam. Assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Maria. Engkau akan mempunyai anak laki-laki. Maria bilang, iya belum ada suami, bagaimana punya anak? Gitu kan? Di Al-Quran gitu juga. Bagaimana punya anak orang saya belum bersuami dan tidak ada laki-laki yang menyentuh aku? Bulan ke-7 datang lagi Gabriel itu, atau Jibril alaihissalam bilang, kun, fa, yakun. Maka jadilah janin Yesus itu. Tanpa suami, tanpa sperma, tanpa hubungan badan suami istri, jadi dia. Pada bulan berarti bulan Juli. Berarti usia kandungan 1 bulan Yesus itu bulan Agustus. Kita hitung ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya orang Kristen prematur lahirnya. Di tengah udara dingin 4 derajat Celcius tengah malam, di tempat yang tidak hygiene, tidak bersih, kandang domba. Pasti ada domba. Ditaruh di tempat makan domba. Bersih gak itu? Tidak. Apa yang akan terjadi dengan bayi Yesus itu? Mati dia. Tuhannya orang Kristen meninggal pada saat bayi. Karena lahir umur 5 bulan. Kita terusin, apakah Yesus itu lahirnya prematur atau tidak? Ustaz, terakhir Ustaz. Lukas pasal 2 ayat 6. Lukas pasal 2 ayat 6. Terakhir. Jangan marah. Lukas pasal 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, tiba waktu bersalin. Perempuan, para wanita yang hamil sudah waktunya bersalin itu usia kandungannya berapa Ustaz? 9 bulan, 10 hari. Hitung yuk. Tadi kan sampai Desember 5. Desember, Januari, Februari, Maret. Kurma matang. Dikonfirmasi oleh Al-Quranul Karim bahwa ketika Isa dilahirkan, Maryam bersandar ke pohon korma dan Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengatakan kepada pohon korma melepaskan buahnya yang matang. Benar? Ustaz tolong perbaiki saya. Ini banyak para ustaz di sini yang ahli hadis. Benar nggak? Pernah cerita begitu Isa? Bulan 9, bulan April lahirnya. Bible yang bilang. Jadi sekarang saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ya jangan malu-malu bilang apa, takut ntar dibilang radikal di masjid gitu. Ulang tahunnya setan, namanya Sol. Ini bukan saya benci umat Kristen, bukan saya menghina, tidak. Bible yang bilang begitu. Ini aku sayang sama engkau. Aku cuma mau bilang, udah, jangan Natalan lagi tanggal 25 Desember. Itu bukan menyenangkan Yesus, bukan menyenangkan Isa alaihissalam, tapi engkau menyenangkan setan yang namanya Sol. Kiranya berkenan. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Itu ungkapan yang tidak ada data historis sama sekali. Tapi anehnya, di gereja itu termasuk di STT semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus, dan dahulu saya menganut itu, yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biara Wadi El Natun, dari biara Saint Anthony, baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad ke-4. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius Simurta. Kenapa disebut Julius Simurta? Kaisar Julius itu abad ke-4 hidupnya, dulunya seorang Kristen, lalu balik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita nanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di Barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak internet kita tulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Dioscorus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria.
Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong kitab itu, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didascalia Apostolorum. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik. Padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodok. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18, teks yang disebut Didascalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik. Tetapi saya menghafal teks itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18. Ya ikhwatana, tahfutu fi ayamil a'yad allati hiya ikmilat Rabbina Yesus al-Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'il lati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri Rabi'i allati lil masriyin. Yang artinya, tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiat. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Terlanjur mualaf salah lagi. Datanya tidak karuan-karuan. Bayangkan, tahun 125 catat, 160 catat. Coptic Didascalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mudah sekali diharu-birukan oleh berita yang gaduh seperti ini yang mengatakan tidak benar 25 Desember hari peringatan Dewa Matahari. Saya bilang, kamu tunjukkan satu dokumen saya bayar 1 juta. Sekarang 25 Desember perayaan Dewa Matahari 1 juta. Tunjukkan dokumen apa? Tidak pernah ada. Jadi ini dongeng yang diyakini. Bahkan para teolog kita pun meyakini ini karena apa? Tidak pernah membaca sumber primer sejarah gereja. Mengapa? Karena mula-mula anti Katolik tidak disadari. Semua data gereja kuno dianggap Katolik gitu. Akhirnya apa? Bencana. Ketika kita menghadapi isu seperti ini, orang mengatakan, sudahlah, jangan berdebat soal tanggalnya. Tidak penting. Yang penting itu Yesus lahir di hati kita. Jawaban ini jawaban orang saleh yang malas berpikir. Akibatnya apa? Oh, tanggalnya kan nggak jelas. Jadi peristiwa Yesus itu tidak historis, tidak bersifat sejarah. Saudara-saudara ini keterangan itu, saudara-saudara. Alkitab katakan apa? Pada bulan ke-6. Ini tadi kita baca kan? Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria pada tanggal berapa? Bulan ke-6. Bulan ke-6 itu bukan bulan Juni sekarang. Nah, 6 bulan setelah Zakaria mendapatkan wartaan malaikat. Itu kapan? Kan nggak ada kata-kata di Alkitab, Pak. Ada menggunakan somoco. Menggunakan ngerti sejarah. Iya kan? Kalau pertanyaannya harus Anda ambil letterlock di mana saya tanya? Mana ada kata Majapahit mulai mengalami kesurutan, senja, ya, mengalami kemunduran, Sirno hilang tertarik. Tidak ada kata 1478 itu tidak ada. Itu di buku sejarah modern. Zaman dulu kan Surya Sengkala, kemudian Chandra Sengkala. Kapan senjanya Majapahit? Ditulis dalam serat kondo. Sirno hilang tertaning bumi. Sirno artinya 0. Hilang itu 0, kerta itu 4, bumi 1, diwaca malih 1400. Karena tahun Saka itu mulai tahun 78, maka 1400 plus 78, 1478. Berita serat kondo ini cocok dengan buku Pararaton yang ditulis tahun 1500 Masehi. Apa? Sunya Nora Yudaning Wong, Pamungsu Bre Kertabumi, Kapenah Paman Prabu Moktaring Kedakon, Isa Kawarsa Sunya Nora Yudaning Wong. Nah, terus Anda ketemu angka 1478 dari mana? Tidak ada itu sejarah, Pak. Tidak bisa baca sejarah. Ada itu, karena apa? Anda nggak ngerti tahunnya. Pengertimu cuma tahun Gregorian
2019 kok kamu ngeritik gereja 2000 tahun yang lalu itu pangkatmu apa, Mas? Mikirlah, makanya gereja jangan sampai gaduh. Kita harus bersatu, menyatakan terang Kristus di tengah-tengah kepelbagaian gereja. Itu adalah tugas pewartaan Injil tanpa memandang gereja. Ini yang harus saya sampaikan. Makanya kita harus tahu kapan Zakaria membakar ukupan. Membakar dupa. Jangan lupa di gereja kuno juga ada dupanya. Makanya di gereja ortodok ada dupa. Orang-orang Kristen modern nggak ngerti itu. Kok ada dupa Pak gereja? Terus saya jawab. Aku lihat dong muni, iya. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di dupa itu aneh. Dia loh, bener nggak? Artinya apa? Artinya kita jangan ngukur yang lama-lama dari ukuran kita sekarang. Gereja itu punya sejarah yang panjang, ribuan tahun. Nggak bisa kita potong hanya munculnya gereja baru tahun 2000-an ini, nggak bisa. Catatan pertama tentang rotasi Zakaria, panjang ceritanya. Tapi saya kutip salah satu dokumen saya, yaitu Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi yang nulis tahun 90 Masehi. Dia mengatakan, bait Allah di Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 9 bulan Ab. Bulan Ab itu bulan Yahudi, sejajar dengan Agustus. Sumber kedua, kenapa urusannya dengan runtuhnya bait Allah? Itu nanti terkait dengan kapan membakar ukupan itu. Nah, Zakaria itu rombongan Abia, Lukas pasal 1 ayat 5. Abia menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19, rombongan ke-8. Tinggal hitung kalau ketemu. Mudah hitungnya, kita hafal aja. Bagaimana catatan kedua? Catatan kedua dari dokumen Yahudi namanya Megillot Ta'anit. Itu bagian dari buku namanya Talmud. Ditulis kira-kira tahun 160 Masehi. Dalam Megillot Ta'anit 4:29a disebutkan dalam bahasa Ibrani begini. BC Haraf Bet Hamikdas Arizona, hancurlah bait Allah pertama kali itu, ya. Ditulis kemudian Oto Bayom Eref Tisa Bi'ah, tepatnya pada saat menjelang senja. Eref itu bahasa kitanya maghrib gitu. Eref gitu. Eref yaitu petang hari tanggal 9 bulan Ab Umis Mareta Sel Yehoyarib Hayeta. Dan waktu itu yang membakar ukupan adalah rombongan Yoyarib. Berarti 5 Agustus tahun 70 rombongan pertama yang membakar ukupan. Tinggal ngitung ke belakang 75 tahun. Dia tunggu mundur ke belakang. Kalau Agustus minggu pertama kan tanggal 5 itu 9 bulan Ab sama dengan 5 Agustus minggu pertama, rombongan pertama. Juli minggu keempat, rombongan keempat. Juli minggu ketiga, rombongan 23. Juli minggu kedua, rombongan 22, seterusnya. Nanti akan ketemu Zakaria, sang imam itu membakar ukupan di bulan Tisri. Tisri itu sama dengan bulan kita, September menurut kalender. Ini barat, ini September. Karena sebagian besar ini dari gereja barat, saya pakai kalender barat. September, Zakaria mendapatkan berita lahirnya Yohanes Pembaptis. 6 bulan setelah Zakaria ditemui malaikat, malaikat pergi ke Nazaret ketemu dengan Maria. Lukas 1:26 tadi. 6 bulan setelah September itu apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Makanya 14 bulan Nisan, Maria mendapatkan kabar gembira akan mengandung Yesus. 14 bulan Nisan itu sama dengan 25 Maret, Maria menerima kabar gembira. Usia kandungan berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan. 9 bulan setelah 15 Nisan atau malam 15 Nisan. Makanya karena Yesus lahir di malam hari, makanya malam kudus. Bukan siang kudus tuh. Karena itu ada teksnya, ya toh? Malam tanggal 15 bulan Nisan jatuhnya malam 25 bulan Kislev atau malam 25 bulan Desember. Itulah dasarnya sejak tahun 189 ditentukan Koptik di Daskalia Apostolorum. Sekarang ini banyak yang namanya berita hoax di internet. Katanya saya ini tidak percaya lagi dengan tanggal 25 Desember karena ini Paus Benediktus ke-16 ngapusinnya. Ternyata apa? Ini ada web yang mencomot ucapannya Paus Benediktus ke-16, namanya webnya itu Kiblat. Lalu Kompasiana yang mengatakan Paus sendiri nggak yakin Yesus saya 25 Desember. Yang diragukan Paus Benediktus ke-16 bukan 25 Desembernya, tapi perhitungan atau selisih perhitungan Dionysius yang sampai 5 tahun ke belakang. Gitu loh. Jadi tahunnya yang diragukan, tetapi itu historis. Saya bilang hebat. Kapan sih Natal mulai dipersoalkan?